suka-suka Tuhan lah. Kan ada lagunya, suka-suka Tuhan gitu. Halo Mesra Hutapea, muslim non muslim. Tuhan punya nenek moyang guys. Halo Mesra Hutapea. Oh iya. Halo Mesra Hutapea. Ya silakan dibuka cam saudari. Ya. Ya silakan dibuka camnya saudari. Udah bisa, jangan bohong atuh. Nggak boleh lo anak Teos kok sukanya bohong sih, nggak boleh atuh. Enggak, tadi kan Anda bilang. Udah bisa sister buka cam, jangan tipu-tipu lah. Kok bilangnya nggak bisa open cam, udah bisa buka cam tuh. Tadi kan Anda bilang anak Teos jangan suka berbohong saudariku, nggak baik sebagai anak Teos, anak dewa nggak boleh berbohong. Kalau kami hamba Allah, kalau kami berbohong bukan Allah yang ada dalam diri kami. Kalau kamu sebagai anak Teos berbohong, seolah-olah Tuhan dalam diri kamu mengajarkan kamu berbohong, adekku. Buka saja camnya, saya nggak mau ngomong sama orang nggak jelas. Buka camnya aja dek. Ya harus on cam. Kalau nggak on cam nggak bisa. Orang nggak on cam menghujat nanti. Orang Kristen kebiasaannya gitu. Kalau naik di koma Islam akun fake menghujat nanti deh. Nggak mau Uni ya. Hujat, saya tidak menghujat. Saya hanya menjawab. Nggak percaya. Orang Kristen suka bohong di Panuni nggak percaya ya dek ya. Kalau nggak mau buka cam ya udah turun aja. Turun ya dek. Mau buka cam nggak? Enggak. Ya udah bye-bye salam. Ya udah turun. Ya udah bye-bye. Jangan gitu, jangan marah-marah sama saya. Urus dulu yang di Sukabumi. Ngapain kan orang Sukabumi udah ngurusin? Ngapain saya harus turun tangan di situ? Apa perlu saya yang minta supaya tidak mengizinkan gereja di mayoritas Islam? Nggak mungkin kan? Ngapain saya harus ngurusin itu? Emang saya adalah komunitas pecinta gereja? Kan bukan. Saya juga bukan komunitas pecinta Sukabumi. Kenapa saya harus ngurus? Masa Sukabumi udah ada yang ngurus tahu? Kan ada di situ bupatinya, ada RT-nya, ada RW-nya. Masa saya harus ikut campur? Itu bukan urusan saya. Saya teh bukan orang Sukabumi, tanya begitu. Gitu loh. Saya tuh cuma nanya doang, saya nggak menghujat. Kenapa sih kalian marah-marah? Apa betul Tuhan punya nenek moyang? Apa iya nenek moyangnya pejina, pedofil, pesundal, dan penipu? Apa iya setelah keempat kejahatan ini dilakukan nenek moyang? Aduh bang, ada. Halo, selamat. Bang, jauh dulu bang, ada musik bang. Perempuan krempeng, kurus. Aduh, anak Teos masuk udah menyerang pribadi. Pasti lagi genjot tadi malam ya mbak ya. Sampai kurus begini nih. Tidak pernah ada isi. Jangan marah ya. Jangan marah sama dia ya. Itu Tuhannya yang ngajarin dia bicara begitu ya. Karena Tuhan lagi bicara dalam dirinya. Umat Islam jangan kaget kalau anak-anak dewa begitu. Karena kata orang Kristen, setiap orang Kristen itu ketika dibaptis diurapi Roh Kudus dan berbicara diajari sama Roh Kudus, kata orang Kristen. Jadi kalau dia memikirkan tentang kelamin, menghujat pribadi, itu bukan mereka yang salah lah. Tapi Tuhan dalam dirinya mengajarkan mereka bicara begitu, kata orang Kristen ya. Kata orang Kristen, bukan kata saya. Kecuali diakui kalau orang Kristen hanya punya roh setan, bukan punya roh Tuhan. Tapi karena mereka mengaku anak Tuhan, ya kan? Mungkin karena dia anak Tuhan, makanya bebaslah menghujat orang, nggak apa-apa. Ya kan mereka begitu, kan dosanya sudah ditebus. Kalau kita kan nggak boleh. Kita kalau menghujat nanti kita dihakimi di yaumil hisab. Kalau mereka nggak apa-apa, karena Yesus sudah mati menebus dosa mereka. Nenek moyang Yesus saja pesundal, pejina, pedofil, dan nggak masalah. Apalagi anak-anaknya, nenek moyangnya aja boleh. Apalagi anak-anaknya ini, anak-anak dewa ini barusan. Jadi nggak masalah. Kan masuk surga nanti mereka tetap. Karena kan anak-anak Tuhan itu. Jadi jangan marah umat Islam ya dengan kelakuan anak-anak dewa pada malam ini ya. Nggak apa-apa, aku mah udah biasa dihujat sama anak-anak dewa. Ya Bang Bekom, naik Bang Bekom. Ya Bang Bekom naik, tapi buka cam ya. Soalnya nggak mau ngomong sama orang nggak jelas. Nanti dikira saya ngomong sama ChatGPT, mending saya pakai ChatGPT. Halo Bang Bekom Z, muslim non muslim? Halo. Saya masuk nih. Iya Bang, muslim non muslim? Iya. Abang muslim non muslim?
Saya non muslim. Oke, ini Bang, minta maaf ya Bang ya. Saya ini kan pendiskusi lintas agama. Saya ini Ya. suka diajak sama pendeta, orang awam ditanya-tanyain mulu tentang agama saya. Nah, Ya. setelah saya baca Bible, ternyata Tuhan Abang katanya punya nenek moyang. Nenek moyangnya penipu, pesundal, pejina sama pedofil. Itu Ya. benarkah begitu Bang? Menurut Abang tuh kayak mana gitu Bang? Abang bisa Itu buka kamera nggak Bang? Bang buka bacanya cam dong dari Bang ayat biar mana asik tuh? diskusinya. Oh ya udah Bang buka cam dulu, saya tunjukin satu-satu ya. Buka cam ya, biar enak diskusinya. Kita kan pengen lihat wajahnya anak-anak Teos gimana. Wah, kayak gini nih teman-teman. Wajah anak-anak Tuhan gini bentuknya ya. Nah, Ya Om itu jangan yang lain. Kita kan bahas yang Iya. itu, jangan bahas. iya. Oke. Tadi- Oke. Yang Abang mau yang mana? Nenek moyang Tuhan yang penipu. Ya. Ya. Ya satu-satu Abang lah. lihat di Oke. Pertama kita bahas nenek moyang Yesus yang penipu ya, yang tidak dihukum Tuhan ya, bahkan diridhoi Tuhan ya. Dalam kitab Kejadian pasal 32, Bang. Nih, kitab Kejadian pasal 32. 32 pasal berapa? Kitab Kejadian pasal 32, Bang. Kenapa double ya? Ya. Bentar dulu, aku lihat dulu. Bentar ya, salah nih, bentar. Bentar ya. 32 ayat berapa Bu? Bentar ya. Bentar ya. Aduh. Buka Kejadian pasal 27:35. Kejadian pasal 27, Bang. 27:35. Iya. Oh. Kau ya aku diberkati Ishak sebagai anak sulung. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya, telah merampas berkat untuk itu. Ya, bagus ya. Itu dia. Iya. Nenek moyang Yesus penipu. Oh, ya. Ini Berarti ini benar. Bu, saya mau bicara gini. Memang betul ayatnya memang ada dicatatkan. Hanya gini, ada kalau ibu mau dengarkan saya bicara sedikit. Ini cara kami memahami kitab kami itu seperti ini, Bu. Hah? Ada dia punya kesinambungan. Jadi itu bisa dilihat dari kemudian perjanjian baru itu ada nubuatan. Abang macet-macet, karena Bang. memang kejadiannya adalah Abang anak Teos. Abang anak Teos sinyalnya. Mm-mm. Ya, anaknya Hamad. Hah? Ya, ini gini aku jelasin ya, cara kami memahami kitab kami itu beda dengan cara ibu menjelaskan. Ibu cuma kutip satu ayat terus dibicarakan. Saya gitu. nggak Jadi, jelasin, saya cuma nanya. Iya. Mana Ibu boleh nanya saya pun kan menjelaskan, kita Bang? baca. Jadi dari ibu cara punya kasih penjelasan itu tidak sama dengan cara kami memahami kitab kami begitu. Jadi silakan bicara karena memang kita mau bahas dari detail apapun, tapi kalau ibu tidak mau masuk cara memahami kitab ini, ya seperti itulah. Makanya ibu baca Al-Quran cuma tahu baca tapi tidak tahu artinya. Jadi terima kasih. Siapa bilang saya nggak tahu artinya? Tunggu. Siapa bilang saya baca Al-Quran nggak tahu Terima kasih artinya? juga. Kok malah nuduh-nuduh saya nggak tahu artinya Al-Quran nih? Kok nuduh-nuduh memang- saya dibilang baca Al-Quran nggak tahu artinya? Bang, jangan kayak Iya, gitu, kalau Bang. memang- Saya menghafal Al-Quran sama artinya sekaligus, Bang.
Jangan abang Berarti ibu nuduh-nuduh. Kok malah nuduh-nuduh saya? Kita lagi bahas tentang apakah betul nenek moyang Tuhan abang penipu itu. Kok malah menjengkal pengetahuan saya tentang Al-Quran Anda. Ini mentang-mentang gini, Bu. bang, jangan mentang-mentang anak Tuhan abang, jangan sok-sok jadi Tuhan. Masa abang yang menentukan saya ini bisa mengerti atau tidaknya? Ibu tahu Apaan tidak kenapa saya bilang begitu? sih? Gak boleh gitu bang, Ibu tahu itu tidak namanya kenapa? Anda menghakimi. Karena memang begini, ibu juga menghakimi saya karena Apa menghakimi saya bilang? Saya bilang apa? Saya bilang, "Hei, itu apa itu? Nenek Saya moyang bilang Yesus kamu itu." anak Theos. Saya bilang kamu anak Theos, nenek moyang Tuhanmu penipu. Apa itu menghakimi? Saya kan bertanya, apakah betul wahai anak Theos, nenek moyang Tuhanmu itu penipu? Apakah betul? Tadi kau bilang iya. Kenapa saya jadi penghakiman? Kok jadi playing victim seolah-olah tersakiti? Kalau tidak siap ditanya, brother, nggak apa-apa. Kan saya nggak paksa toh. Kok malah nuduh-nuduh saya dibilang nggak ngerti Al-Quran Nah, lagi? Jangan gitu. Saya juga belajar Al-Quran sama arti-artinya loh. Kok jadi kayak Sebenarnya gini begini, sih saya anak-anak tidak- saya Theos? tidak- Nggak boleh gitu saya tahu. bukan tipe orang yang suka berdebat sebenarnya, hanya saja Ngapain debat? Kita nggak usah debat. Saya kan nggak berdebat. Saya cuman bertanya, apakah betul nenek moyang Tuhannya orang Kristen, penipu, pejina, pesundal, dan pedofil? Itu saja kok. Aneh. ya Saya nggak debat. semoga ibu lebih banyak belajar lagi dan tidak harus pertanyakan hal-hal seperti itu. Loh, kenapa nggak boleh ditanyakan, Bang? Saya kan pendiskusi lintas agama. Giliran Nabi saya ditanya-tanya nggak apa-apa, malah dipitnah lagi Nabi saya. Ya, Ya, tidak- biasanya kan makanya saya bilang, apa, Bang? ya semoga ibu bisa temukan lagi yang lain, bisa ditanyakan lagi. Nanti akan ada orang yang tepat Oh, ya memberikan udah abang, penjelasannya. abang yang naik ke sini Jadi hanya kok, abang orang-orang yang yang minta kurang naik. tepat untuk memberikan penjelasan gitu. Tapi kan abang yang minta naik, Bang. Kan saya nggak paksa Bang naik ke sini, abang yang Ya, minta naik kok. Penjelasan saya cukup tadi kan di awal saya bilang cara Apa memahami. penjelasannya? Ya, itu ada, tapi hal yang seperti ini dia tidak hanya sekedar tentang Apa? hal itu Maksudnya saja, gitu. nggak, maksudnya apa yang mau abang jelasin? Artinya Yesus punya nenek moyang nggak? Gitu loh yang saya tanya. Kalau di ya agak rumit sih mau dijelaskan soalnya. Ya udah kalau di- gitu jangan dijelasin abangku anak Theos, nggak usah dijelasin. Kalau rumit menurut Anda sudah insecure dengan agama Anda, nggak usah coba dijelasin atuh. Kan kita tidak memaksa. Kita cuman pengen tahu dari orang yang mengerti. Kalau anak dewa tidak mengerti, ya ngapain dipaksa anak dewa? Nggak apa-apa. Siapa yang anak dewa, Bu? Kan anak Tuhan itu dari kata Theos. Theos itu kan sama dengan dewa. Kamu kan anak Tuhan. Tuhan kan artinya Theos. Theos sama dengan dewa. Berarti kalau kamu anak Tuhan ya anak Theos dan anak dewa. Kok pada marah sih sama aku kalau aku ungkapkan fakta-fakta dalam linguistik? Anak Tuhan itu artinya anak Theos. Anak Theos artinya anak dewa, Dek. Oh. Theos Terus itu kan artinya dewa. ya. Ada lagi yang mau disampaikan anak dewa? Tidak ada sih anaknya Muhammad. Nabi Muhammad tidak punya anaknya saya. Nabi Muhammad anaknya Sayyidah Fatimah. Kemudian siapa lagi tuh? Ummu Kalsum tuh. Saya bukan anak Nabi Muhammad. Saya adalah umatnya Nabi Muhammad. Jangan ngadok, itu fitnah namanya itu. Anak Theos dan anak Tuhan itu kan pengakuan kalian. Saya cuma bantuin menggunakan bahasa yang dipakai di Indonesia. Bahasa Indonesia ini banyak mengambil bahasa Sangsekerta. Dewa itu sama dengan Tuhan, sama dengan Theos. Kok malah sakit hati dikatain anak dewa, padahal ngaku anak Tuhan. Giliran diganti bahasanya langsung marah. Kenapa sih orang Kristen ini lucu-lucu? Malah saya dituduh anaknya Nabi Muhammad. Saya umatnya Nabi Muhammad, bukan anaknya. Anaknya mah cuma ada beberapa. Kamu kenapa sih? Gitu loh, Dek. Ada lagi anak dewa? Cukup. Cukup. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada. Gini deh, lain kali kalau masuk kamar misalkannya bisa jawab. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Uni nggak maksa kok, ya. Itu jangan fitnah. Kamu jangan fitnah Nabi Muhammad punya anak kayak saya. Saya ini umatnya Ya. Nabi Muhammad ya, nggak boleh ya, Dek. Ya. Jangan gitu ya, Dek. Oke, adik Bekom. Kirain tadi mau tak naik mau jelasin. Uni udah senang banget loh. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Dadah anak Theos. Ya. Sehat-sehat anak Theos. Ya. Shalom, selamat malam Pak Yosmanafe.
Halo Pak Yusmanafe, Bapak bisa buka cam Pak? Sebentar ya. Oke. Oke, selamat malam. Malam Bapak Yusmanafe, salam kenal. Salam kenal, salam kenal. Ya, ini tempat kita diskusi lintas agama ya Pak. Iya, iya. Kalau Bapak mau diskusi boleh, mau menjawab pertanyaan aku juga boleh, mau bertanya juga boleh. Boleh, boleh. Apa ya? Yang Ini Pak, bener nggak sih? Aku dari tadi nanya, sebenarnya Yesus ini punya sila atau enggak? Soalnya masa Yesus nenek moyangnya pezina, pesundal, pedofil dan penipu? nenek moyang Yesus pezina. Iya, Nah, itu di mana tuh ayatnya? Daud kan bezina, kan Daud nenek moyang Yesus. Iya. Memang perlu dimengerti bahwa Yesus mengajarkan kepada kita bahwa dari orang-orang berdosa pun ya Yesus bisa memakai orang-orang itu. Nah, jadi tidak harus orang suci. Nah, bahkan orang-orang yang paling berdosa dibenci oleh dunia sekalipun, Yesus bisa pakai orang-orang seperti itu. Oh berarti benar nenek moyang Yesus pezina. Iya benar. Tapi kenapa Tidak nggak salah. dihukum Pak? Kenapa nggak dihukum Tuhan? Nah, Daud itulah berzina. anugerah. Itulah anugerah Oh, Tuhan. jadi Bahwa kalau kalau nenek- orang iya, itu memang benar. Oh jadi Tidak kalau salah. nenek moyang Tuhan tidak dihukum, tapi kalau orang lain dihukum sampai mati, dirajam gitu. Iya, kalau misalnya begini, Oh. begini, iya, itu kita harus mengerti dengan baik. Pak, ekonya kecilin Pak, ekonya kecilin, Oke, oke. menggema dia. Nah, sudah. Oh, jadi kalau nenek moyang Tuhan yang berzina tidak dihukum mati, tapi kalau orang lain dihukum mati gitu. Itu kayak Orang lain- nepotisme nggak sih Pak? Orang lain yang mana? Bapak baca di Imamat pasal 20 nomor 10 deh. Barang siapa yang berzina dengan istri orang kan harus dihukum mati. Tapi Daud berzina dengan Batseba nggak dihukum mati, tapi yang dihukum mati anak hasil perzinahannya ditulas selama seminggu, dibuat sakit sama Tuhan. Kok kayak gitu ya Pak? Tuhannya kayak nggak adil gitu Pak. Tuhan itu tetap adil. Kita saja yang nggak mengerti tentang Tuhan. Yaudah kita bahas keadilan Tuhan. Menurut Bapak kalau Bapak berzina dengan istri orang, anak Bapak dibunuh untuk menebus dosa Bapak, adil gitu? Ya kalau memang kehendak Tuhan begitu bagaimana? Dan menurut Bapak itu Tuhan yang adil, Bapak yang Begini, menikmati. iya. Bentar, nggak saya Tetap- tanya, nggak usah kita bahas Tuhan iya. dulu deh. Kita Iya. bahas secara ini deh, esensi dari keadilan. Berarti menurut iman Bapak, Bapak yang menikmati persetubuhan dengan perempuan lain, lalu anak Bapak yang dibunuh untuk menebus kesalahan Bapak itu adil gitu? Begini, tetap Daud itu tetap dia dapat hukuman. Itu yang menentukan hukuman untuk Daud itu Tuhan sendiri. Ya apa hukuman Daud yang dimatikan Tuhan nggak dia? Sekarang begini, kalau ibu punya anak, kemudian dimatikan orang, ibu merasa terhukum tidak? Ibu merasa senang saja. Lah, Pak, buktinya Daud menikah dengan Batseba, Pak. Dia Iya, cuma iya, sebentar, Pak, saya sedih. tanya dulu, saya tanya ibu jawab dulu. Iya, kalau Ah, anak kalau saya dibunuh anak-anaknya orang, ibu kemudian diperkosa sama Iya. orang, ibu Iya, saya merasa sedih tidak lah. merasa tidak ibu ya senang. sedih lah. Senang Sedih lah. Ya Sedih iya, lah, Pak. itu salah satu hukuman. Ya Itu berarti anak anakmu loh saya sendiri. yang berarti anak saya nggak ada Anakmu salah sendiri apa yang dihukum. Bentar, berarti anak saya nggak salah yang dihukum gitu. Iya, tapi kalian Anda juga kan akan Iya merasa kan terhukum. saya, maksudnya gini kan Aduh, saya yang Tuhan, bersalah. Kenapa saya kok yang bersalah? Anda Iya, akan iya, merasa oke lah, bersalah oke sekali. lah. Saya yang berdosa, anak Iya. saya yang diperkosa gitu, dan itu Iya. adil menurut Anda? Iya, kalau Allah buat Anak begitu saya pasti salah ada apa? adil. Misalnya anak saya nggak salah tapi dia yang dihukum gitu. Iya, jadi kamu Oh. jadi belajar, Enggak, bentar, kalau saya melakukan tunggu. hal begini, Sebentar. hukumannya luar biasa. Bentar. Bukan, maksudnya gini. Berarti menurut standarisasi keadilan Tuhannya orang Kristen itu, kalau yang berdosa adalah nenek moyang Tuhan, maka anak yang tidak berdosa yang dihukum. Itu adil menurut agama Bapak. Udah enggak, kita clearkan aja. Adil gitu. Ya, adil Daud saja, yang meniduri. adil. Ya udah. Berarti teman-teman, bentar ya saya ngomong sama teman-teman saya dulu ya biar kami Iya, bisa silakan, tenang. silakan. Jadi teman-teman yang Islam suatu saat misalkannya nih misal nih kalau suatu saat misal nih anak-anak kecil mati dan mereka masuk neraka dan mereka disiksa
Itu bisa jadi Tuhannya teman-teman Kristen kita yang berbuat. Kenapa? Karena memang menurut Bapak ini orang tua yang berdosa, anaknya yang dihukum gitu loh. Kita beda Jadi ya. pelajaran bagi orang tua, Iya, jangan iya. main-main dengan Tuhan. Kalau Ya, kamu main-main faktanya dengan gini, Pak. Tuhan, bukan Mohon hanya maaf, kamu mohon maaf, saja yang mohon maaf, dihukum, Pak. tapi Faktanya anakmu pelaku- juga dihukum. Iya, tapi pelaku kejahatannya menikmati kok, Pak. Hati-hati, makanya hati-hati. Iya, masalahnya pelaku Iya. kejahatannya dibiarkan hidup karena dia nenek moyang Tuhan. Ada Ya. juga hukuman bagi dia. Apa hukumannya, Pak? Iya, hukuman dia adalah Hukumannya dia apa? melihat bahwa anaknya mati. Yang Iya mati kan? anaknya dibuat Iya. sakit selama seminggu. Begitu, jadi ada hukumannya. Nah, Jangan anaknya dibilang yang ada tidak, hukuman. iya, iya, Tetap- enggak, bentar tetap dulu. begini. Iya, berarti bentar, saya ilustrasikan bentar. Tetap, Tunggu. dengar dulu. Tetap, Enggak, iya, kita udah orang tangkap. yang berdosa itu pasti dihukum. Allah itu Iya, adil. iya, tidak iya, tidak bisa kita mengatur Allah. Kalau Allah Enggak, mengaturnya kita enggak. seperti itu, Pak, jangan lari terserah kemana-mana. Allah. Jangan lari Terserah kemana-mana. Tuhan. Pak, jangan bikin saya bingung. Saya tidak lagi mengatur Tuhan Bapak. Saya cuman kaget. Ternyata agama Kristen itu menganggap keadilan itu adalah ketika bapak mamamu yang berzina, maka anak kecilnya yang harus dibunuh. Nah, itu adil menurut orang Kristen, teman-teman. Ingat ya, saya ulangi. Bentar, Pak ya. Saya kan cuma ngasih tahu biar orang Islam paham. Ingat umat Islam, menurut agama Kristen, ketika bapakmu yang berzina, maka yang adil adalah anaknya yang dibunuh. Ingat. Jadi kalau bapak ini nanti berzina, dia nggak apa-apa. Yang dibunuh anaknya, bukan dia. Itu adilnya Tuhan mereka. Beda memang. Kalau di agama kita, anak kecil yang meninggal sebelum balik, dia pasti masuk surga. Ya, yang pertama, kasihan ya. Pertama di Kristen ini anak kecil kasihan loh. Anaknya Daud itu kasihan. Yang pertama, seluruh manusia sudah kena dosa. Anak kecil itu dilahirkan untuk dimatikan dan langsung masuk neraka karena upah dosa adalah maut, dan dia masuk neraka karena dia berdosa. Bayangkan anak kecil itu belum bisa menikmati apa-apa. Dia juga tidak minta dilahirkan hanya karena bapaknya berzina, tapi dia dibikin ditulahi selama seminggu. Bayangkan teman-teman, menurut iman Kristen ini adil ya. Kita beda teman-teman ya. Begini. Ya. Kalau kamu merasa kalau mati itu suatu siksaan. Kan gini Pak, dalam Karena dia diambil iman Kristen, Tuhan pulang ke rumahnya. Bukan, Pak, itu bukan memangnya- sebuah siksaan. Jadi kalau orang berdosa Kecuali dia mati, disiksa di neraka akibat perbuatan. Jadi jangan samakan. yaudah saya tanya kalau Eh, gitu, anak bayi Kalau itu berdosa nggak? Daud dia merasa terhukum. jangan lari dulu, Bapak. Sekarang ngomongnya begini, jelas. kamu jangan merasa bahwa kalau dia mati itu sebagai sebuah hukuman. Tidak juga. Itu Iya, miliknya oke, Tuhan. oke. Dia Iya. ambil. Nah, Jadi tidak saya ada tanya, siksaan bagi anak itu. ketika anak yang menjadi Daud ditulahi. siksaan itu bagi orang tuanya. Pak, Karena Daud apa? anak- Ini anak yang diharapkan. Kenapa Tuhan panggil pulang? Ini anak tidak disiksa. Jadi Pak. jangan merasa bahwa anak ini disiksa. Tidak. Pak, Anak Bapak itu jangan dipanggil pulang, bohong. dibawa pulang oleh Anak Tuhan ke itu rumahnya. disiksa selama seminggu, Pak. Ditulah menjadi sakit selama seminggu. Bapak jangan bohongin saya lah. Iya, tapi kan Pertama- dia pulang. Setelah itu kan dia pulang ke rumah Nah, bapaknya. Di sana Pak, disayang Bapak oleh jangan Tuhan. Dia ini diabdi dulu. di surga. Bapak tangkap dulu poin saya nih. Bapak percaya tidak bahwa setiap anak Adam sudah berdosa? Apa? Setiap anak Adam itu sudah berdosa. Bapak percaya? Setiap anak Adam sudah berdosa. Iya. Nah, kalau belum dibaptis nama Yesus, masuk neraka apa masuk surga kalau mereka mati? Hah? Kalau ada anak yang tidak dibaptis dalam nama Yesus ketika mereka mati masih kecil karena mereka berdosa, masuk neraka atau masuk surga mereka? Dibaptis Yesus. Bapak coba dengarkan baik-baik. Menurut iman Kristen, seluruh anak manusia kan sudah berdosa. Ya. Anak kecil yang ditulah Tuhan, anak hasil zina yang ditulah Tuhan seminggu ini, ketika dia mati, dia masuk surga atau masuk neraka? Ya masuk surga lah, masuk surga. Oh, berarti anak berdosa masuk surga. Anak itu kan belum berdosa. Katanya bayi anak Adam semua berdosa. Nih yang benar yang mana nih doktrin Kristen nih? Makanya kamu itu tidak orang Islam itu karena tidak paham Kristen. Jadi mereka Memang nggak bingung. paham. Bukan Iya. bingung. Ini namanya makanya doktrin. Gini loh. Anda yang Makanya ngomong begini. tadi. Bang, Begini. bentar. Sulit untuk Tidak mengajar orang. akan pernah bisa dimengerti ajaran sulit datang dari manusia. Untuk mengajar orang Islam kalau mereka belum kita percuma. Kita Kami nggak, Pak, bentar, Pak. Nggak usah berdebat. Akan Saya sulit. tidak mau berdebat. Saya Ya, cuma mau mengkonfirmasi Anda ini ngomongnya tuh nggak konsisten. Anda dalam waktu yang sangat ini kita tidak bisa paham ini. Kita tidak Bapak bisa kesini langsung saya tanya dulu, memahami. Bapak kesini tuh mau ngapain? Mau kekristenan. ngejelasin atau mau bertanya?
kok judulnya ini nenek moyang Yesus pezina. Nah, Kan benar, Bapak kan sudah bilang tadi, Bapak akui sendiri iya, kok kalau yang nenek saya moyang. jelaskan Sudah. itu, yang saya mau bilang begini, bahwa orang Nggak, tunggu. pezina pun- Jangan lari kemana-mana. Bentar nih, saya bingung Tunggu, nih, saya Bapak. jelaskan dulu. Yang ini kan Bapak sesuai mau dengan bentar Pak, Tunggu, Bapak ini kok tunggu, maksa tunggu, sih? tunggu. Nggak gitu Bapak, kok tunggu. Apa yang saya minta jelaskan itu yang jelaskan. Jangan jelaskan yang saya tidak minta. Ngapain Pak? Saya nggak minta penjelasan akan itu Bapak jelaskan. Saya cuma minta penjelasan. Bapak tadi bilang Bapak ngomong di mute. Ini lucunya orang Kristen ini gini, mereka menjelaskan yang nggak kita minta, guys. Yang kita minta mereka nggak mau jelasin. Saya cuma tanya tadi, Bapak bilang anak Adam semua berdosa, upah dosa adalah maut. Maut dalam arti mati ke neraka. Lalu saya tanya, anak kecil hasil pezinahan belum dibaptis nama Yesus, masuk surga atau masuk neraka? Bapak bilang masuk surga. Berarti seluruh manusia yang belum dibaptis, bayi-bayi itu dikatakan berdosa tetap masuk surga. Berarti orang berdosa masuk surga. Mana yang jelas ini? Doktrin-doktrin kalian kok kami pula yang kalian salahkan? Nggak mungkin kami mengerti ajaran sebentar, tidak saya konsisten jelaskan kok. dulu. Saya jelaskan dulu sebentar ya. Kakak, saya jelaskan sebentar ya. Supaya jangan sampai orang salah paham mengenai nenek moyang Yesus itu pezina. Saya jelaskan sedikit ya. Supaya Nggak, ini Bapak judul akui jangan dulu. sampai Sebelum Bapak menjelaskan, Bapak akui nenek moyang Yesus pezina atau tidak? Itu aja. ya, kalau memang Ya, sudah. memang di dalam sejarahnya itu kalau Daud dia pezina ya memang Sudah. dijelaskan. Apa Ini masalah? silsilah Yesus. Daud Ya, apa salah masalah? satu nenek moyang. Begini saya jelaskan Ya. kan. Supaya jangan sampai orang Islam ini mereka punya panak. Wih, Tuhannya ini orang Kristen itu nenek moyangnya pezina. Iya memang. Memang iya. Memang iya memang. Ya Memang sudah. Tuhan kami itu Tuhan yang luar biasa. Sekalipun orang pezina, sekalipun orang berdosa, tapi dia mau datang ke dalam dunia, menyerahkan dirinya karena dikasihnya besar. Yohanes 3 ayat 16. Itu yang Bapak, perlu saya nggak minta perlu- penjelasan itu. Inilah perlu di- orang saya nggak butuh. Kan lucu Bapak maksa-maksa penjelasan yang nggak saya minta. Siapa yang minta penjelasan Tuhan Bapak luar biasa apa segala macam? Pak, Bapak mengatakan Tuhan punya nenek moyang di sini luar biasa. Bagi kami itu suatu kenistaan, Pak. Bagi Bapak di gereja aja. Kok maksa nih orang ini? Saya tidak minta. Nih kok kenapa? Sorry, nih. Halo. Halo guys. Teman-teman, aku gini loh ya. Orang Kristen yang ada di Dukomal ini, kita cuman minta konfirmasi. Tuhan Bapak nenek moyangnya pezina. Iya, kata dia. Ngapain dia ceritain itulah luar biasanya Tuhan kami. Pak, Bapak mempromosikan Tuhan Bapak di sini tuh hal yang memalukan bagi kami ketika mengklaim Tuhan yang punya nenek moyang pezina Tuhan yang luar biasa. Itu Bapak jelaskan aja di gereja Bapak. Ngapain di depan kami Bapak bilang Tuhan yang pezina nenek moyang Tuhan luar biasa. Tuhan punya nenek moyang aja udah hina bagi kami loh. Kan lucu gitu loh. Bapak itu kok saya nggak minta penjelasan yang lain. Kalau memang nenek moyang Yesus pezina ya sudah. Udahlah, apa yang mau dijelasin? Hebat Tuhan saya, nenek moyangnya pezina. Hebat apanya, Pak? Nanti Bapak melecehkan itu namanya. Bagi kami justru penistaan. Orang nggak minta kok. Saya nggak gini loh. Saya tidak butuh penjelasan. Kalau penjelasan itu saya nggak butuh, jangan dijelaskan. Karena saya nggak butuh gitu loh. Ngapain saya tanya-tanya? Hebat nggak Tuhan Anda itu? Kecuali saya tanya, menurut Anda gimana? Hebat nggak Tuhan begitu? Baru Anda jelaskan. Menurut saya, Tuhan saya yang punya nenek moyang adalah Tuhan yang hebat. Bagi kami umat Islam, Tuhan punya nenek moyang itu bukan Tuhan. Nggak ada kebanggaan punya Tuhan yang punya nenek moyang gitu loh.